dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Bapak Ibu, tema khotbah malam hari ini adalah berlari pada tujuan dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh pertama hadiah. Dan ayat yang ke-16 berkata begini, menurut jalan yang kita tempuh. Terjemahan yang lain berkata, jalur yang sudah ditentukan kepada kita. Jalur lomba yang sudah ditentukan kepada kita. Bapak Ibu, andai kekristenan kita diumpamakan seperti orang yang berlari, maka itu bukan lari sprint. Itu bukan lari sprint. Kekristenan diumpamakan seperti orang yang lari maraton. Maka ketika kekristenan diumpamakan seperti orang yang lari maraton, maka dibutuhkan beberapa hal. Yang pertama adalah latihan yang baik, kembali ke audiens. Latihan yang baik. Yang kedua, stamina yang kuat. Dan yang ketiga adalah nafas yang panjang. Ya. Kekristenan bukan lari sprint, lari secepat-cepatnya untuk masuk kepada garis finish. No, kekristenan bukan itu. Tapi kekristenan adalah lari maraton. Butuh 3 hal. Latihan yang baik, stamina yang kuat, dan nafas yang panjang. Yang pertama, latihan yang baik. 1 Timotius 4 ayat 7-8 berkata, tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Alkitab berkata bahwa karena berlari pada tujuan dan karena ini adalah lari maraton, maka Alkitab berkata latihlah dirimu beribadah. Kenapa? Latihan badani, olahraga pagi, angkat barbel, push up, saudara dan saya jogging, ya saya juga jogging, saya juga push up, ya Bapak Ibu juga lakukan olahraga badminton, apa saja, latihan badani berguna tapi terbatas gunanya. Tapi Alkitab berkata latihan rohani berguna dalam segala hal karena mengandung janji. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saudara, long time, maraton kehidupan. Amin. Berarti ibadah itu harus dilatih. Untuk Bapak Ibu jadi petinju profesional, seorang pelatih yang hebat, tidak ngambil orang di tengah jalan lalu naik ke atas ring profesional. Saya percaya 1 kali dipukul matinya 3 kali. Ya. Tapi seseorang akan dipersiapkan jauh-jauh hari. Sama dengan ibadah. Anda mau dan saya mau berkenan kepada Tuhan, mau datang dan melihat perkara-perkara besar, mau dipakai oleh Tuhan, maka ibadah harus dilatih. Latih diri kita berdoa. Mulai bangun pagi, mulai latih diri berdoa. Bangun jam 5, latih diri berdoa. Latih diri membaca firman, merenungkan firman, memperkatakan firman. Kita punya grup yang namanya grup Speak the Word. Ya, itu grup menghafal firman Tuhan every day. Ya. Di bawah jam 10 pagi. Dan ada ratusan orang di situ yang hafal firman dan mereka belajar taat melakukannya, disiplin melakukannya. Latih diri kita untuk mengampuni. Nah, itu bagian daripada ibadah. Latih diri kita punya kemurahan hati, terutama dalam hal menabur. Mungkin menabur pikiran, menabur tenaga, menabur uang mungkin. Ya. Menabur pengetahuan, pengalaman Bapak Ibu untuk dipakai dalam hal-hal rohani. Latih. Mungkin mulai dengan salah dulu. Mulai dengan malas, mulai dengan bangun jam 5 kok bisa jam 6.
Baca Alkitab kok rasanya bosan, tapi Bapak Ibu latih terus. Latih diri kita untuk beribadah, mencintai ibadah. Ya, seperti malam ini, Bapak Ibu udah pulang kerja capek, tapi mau duduk ikut Zoom. Ya. Itu berarti bahwa Bapak Ibu mau latih diri untuk beribadah. Dan Alkitab katakan karena akan berdampak bagi kekekalan. Haleluya. Bukan berguna untuk sekarang, tapi berguna untuk akan datang. Bahkan dikatakan mengandung janji. Janji adalah hasil, janji adalah kegenapan. Kalau kita nggak pernah latih diri, maka kita nggak lihat hasil. Kita nggak akan lihat penggenapan. Kita nggak akan dapat mahkota. Hanya mereka yang melatih dirinya dan tahu bahwa mau lari sampai di tujuan, ini adalah maraton, lari maraton. Kekristenan diumpamakan seperti lari maraton, maka saya harus melatih diri saya sungguh-sungguh. Amin. Roma 9 ayat 9 berkata, sebab firman ini mengandung janji. Pada waktu seperti inilah aku akan datang dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Tahukah Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu punya kerinduan hati untuk mau percaya kepada Tuhan, mau bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, mau merindukan firman Tuhan, mau suka doa, mau suka untuk Bapak Ibu datang bersekutu, maka mengandung janji. Siapa tahu hari ini Bapak Ibu akan melahirkan terobosan. Siapa tahu hari ini adalah waktunya untuk Bapak Ibu mengalami pemulihan. Siapa tahu untuk waktu inilah saudara dan saya akan melihat perkara-perkara besar. Kalau Roma 9 ayat 9 berkata, maka pada waktu seperti inilah, next year, tahun depan, Sarah yang berumur 90 tahun melahirkan dan Abraham yang berumur 100 tahun jadi seorang bapak. Berapa lama dia tunggu? 25 tahun dia tunggu. Haleluya. Nah, saya percaya bahwa Tuhan sedang mempersiapkan saudara dalam sebuah perjalanan yang panjang, berjalan bersama dengan Tuhan untuk Anda mengenal Tuhan lebih dekat, mengenal Tuhan lebih dalam perlombaan wajib menurut Roma pasal yang ke Ibrani pasal 12. Perlombaan wajib yang diberikan kepada kita. Saya lihat terjemahan Alkitab The Message dalam Ibrani pasal 12, kata perlombaan dipakai kata dua kata. Yang pertama adalah run, lari. Yang kedua adalah struggle, pergumulan. Semua orang mau supaya lari cepat-cepat, masuk finish. Tapi sebenarnya perlombaan di sini juga adalah struggle, pergumulan. Tahukah saudara, itu adalah cara untuk Tuhan menjadikan Bapak Ibu sampai di tujuan. Jadi ketika ada masalah, ketika ada persoalan, tidak selamanya itu menghancurkan kita. Siapa tahu masalah persoalan yang diizinkan tanpa Bapak Ibu tahu Bapak Ibu bukan pembuat masalah, bukan karena dosa, bukan karena yang lain. Siapa tahu itu kendaraan yang akan membawa kita lebih cepat sampai di tujuan. Amin. Para pemenang adalah mereka yang mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh dalam suatu jangka waktu untuk meraih mahkota kemenangan. Bapak Ibu boleh tulis itu. Para pemenang adalah mereka yang mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh dalam suatu jangka waktu untuk meraih mahkota kemenangan. Katakan amin 1 juta kali. Haleluya. Saya ulangi lagi. Para pemenang adalah mereka yang mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh dalam suatu jangka waktu untuk meraih mahkota kemenangan. Wow. Berapa banyak Anda adalah para pemenang? Bapak Ibu tulis, saya bukan cuma pemenang, saya lebih daripada pemenang. Haleluya. Bapak Ibu tulis, saya bukan hanya pemenang, tapi saya lebih daripada pemenang. Saya harus melatih diri sungguh-sungguh untuk saya meraih lebih daripada pemenang itu.
Haleluya. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang menulis para pemenang adalah mereka yang mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh dalam suatu jangka waktu untuk meraih mahkota kemenangan. Luar biasa. Latihan yang baik. Saya ingat bahwa saya 15 tahun ada di dunia bela diri dan saya dilatih oleh para pelatih-pelatih yang memang punya dedikasi tinggi dan tujuannya kami dilatih adalah jadi champion. Tidak mungkin saya baru masuk 6 bulan, kemudian saya ikut pertandingan. 6 bulan itu kami baru latih kuda-kuda, saudara. 6 bulan sampai 1 tahun itu cuma latih kuda-kuda, dan cuma ada 2 pukulan. Ya, cuma ada 2 pukulan. Cara memukul seperti apa, itu dilatih. 1 tahun itu bosan, saudara. Setiap kali datang, hanya dibikin kuda-kuda, lalu cuma mukul 2 pukulan. Hanya itu yang dilatih selama 1 tahun. Tapi ternyata tanpa kita sadar bahwa ternyata disuruh bikin kuda-kuda itu supaya posisi kita ketika nanti tendangan pukulan itu tidak mudah jatuh. Ketika nanti berhadapan dengan musuh kita tidak mudah dijatuhkan. Dan itu dilatih selama 1 tahun. Ada kalanya ketika ujian kita dibawa ke pantai, laut, dimasukin sampai air setengah badan, setengah dada, kemudian disuruh kuda-kuda. Nggak boleh ketika dipukul ombak, nggak boleh jatuh. Sudah dilatih 1 tahun, kemudian dipukul ombak. Ketika nanti jatuh, dipukul jatuh, itu nggak lulus, harus ulangi lagi. Tahun berikut ikut ujian lagi. Untuk mau jadi champion, nggak kacang-kacangan. Untuk jadi champion, perlu dilatih secara khusus. Untuk jadi pasukan khusus, saudara nggak bisa dilatih dengan latihan-latihan biasa. Harus dilatih dengan berbeda. Baru dia jadi pasukan khusus. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan saudara dan saya. Dipersiapkan dengan sungguh-sungguh dalam suatu jangka waktu untuk meraih mahkota kemenangan. Dan saya percaya saudara yang dengar malam ini, Anda sedang dipersiapkan dalam sebuah jangka waktu untuk meraih mahkota kemenangan. Yang kedua, bahwa seorang pelari maraton bukan cuma melatih dirinya, tapi seorang pelari maraton harus memiliki kekuatan, stamina yang bagus. Haleluya. Makanan jasmani hanya memberi kekuatan terbatas, setuju? Bapak Ibu makan capcay, Bapak Ibu makan ayam goreng, Bapak Ibu makan kangkung, makan nasi putih, makan tempe dan tahu, punya kekuatan yang terbatas. 5 jam lapar lagi. Ada yang belum sampai 5 jam udah ngemil. Ya. Sudah lapar lagi. Tetapi firman Tuhan memberi kekuatan tanpa batas. Firman Tuhan juga disebut dengan makanan rohani. Salah satunya firman Tuhan Yesus berkata, "Akulah roti yang turun dari surga. Akulah roti hidup." 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-8 berkata, 1 Raja-Raja 19 ayat 8 berkata, "Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya, sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb." Siapa ini? Elia. Dia dibangunkan oleh malaikat, lalu disuruh makan dan minum. Dikasih roti, dikasih air dalam kendi, lalu suruh minum. Kemudian setelah dia makan, oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya. Sampai ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Saya percaya kalau makanan biasa, nggak mungkin ini. Ya, nggak mungkin. Ini makanan yang turun dari surga, sehingga memberi kekuatan unlimited. Ketika Bapak Ibu suka dengan firman Tuhan, ketika Bapak Ibu makan makanan rohani, firman Tuhan, maka itu akan memberikan kepada Bapak Ibu kekuatan yang unlimited. Kenapa ada orang Kristen yang sering lemah? Karena dia nggak suka firman Tuhan. Haleluya. Dia nggak suka firman Tuhan. Saya berkali-kali katakan begini, kita jangan memperalat Tuhan untuk kita dapat keuntungan bagi kita. Memperalat Tuhan bagaimana? Ketika saya dalam masalah, baru saya cari Tuhan. Ketika saya ada dalam problem, baru saya mulai berdoa. Jangan. Kita harus berdoa every day, every minutes.
Bukan waktu diberkati saja, tapi ketika kita dalam keadaan tidak baik, waktu dalam keadaan susah, dalam keadaan apapun, kita harus terus berdoa. Amin. Haleluya. Jangan berdoa ketika masalah datang baru berdoa. Tapi berdoalah senantiasa, kata Alkitab. Nah, kita kuat karena firman Allah. Efesus 6 ayat 10 berkata, akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kita nggak bisa kuat ketika saudara dan saya punya uang banyak, punya kedudukan, karena semuanya punya kekuatan yang terbatas. Kita nggak bisa kuat cuma karena makan makanan yang bergizi, punya kekuatan yang terbatas. 4 sehat, 5 sempurna, kekuatannya terbatas. Tapi akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Hari ini kalau Bapak Ibu lemah itu lemah tubuh, sakit, lemah dalam hal Bapak Ibu punya problem di dalam masalah persoalan apapun, cari firman Tuhan. Perkatakan firman Tuhan. Anda dengar nubuatan kemarin yang saya sampaikan, ini adalah tahun 2021 adalah tahun memperkatakan firman Tuhan. Akan ada perbedaan yang sangat signifikan. Dan saudara akan lihat begini bahwa dunia akan merilis yang namanya agama yang bernama humanism. Agama ini akan mencoba membunuh kekristenan, mencoba mematikan kekristenan. Akan ada sebuah aturan yang akan dibangun oleh dunia melalui badan-badan dunia untuk mematikan pergerakan kekristenan. Karena pergerakan kekristenan menentang LGBT, menentang perkawinan sejenis, menentang homoseksual, menentang aborsi, dan sebagainya. Tapi akan ada aturan yang akan disebut dengan satu agama dunia. Tujuannya adalah mematikan kekristenan. Kenapa? Karena Injil itu tidak kompromi. Tapi setan akan memakai lembaga-lembaga ini untuk mulai mematikan suara kekristenan. Karena penghalang terbesar untuk setan berkarya di dunia melalui badan-badan dunia ini adalah gereja. Karena fungsi gereja adalah garam dunia. Nah, bayangkan kalau Bapak Ibu nggak punya garam. Salah satu fungsi garam adalah menahan pembusukan. Kalau Bapak Ibu nggak punya garam, kita nggak bisa tahan pembusukan. Dunia akan semakin dibusukkan. Apalagi kalau kita nggak pernah memperkatakan firman Tuhan, akan terjadi pembusukan dengan cepat. Dan kita nggak akan kuat, saudara. Kita akan diperhadapkan hari ini, pilih Yesus atau Antikris. Ketika Anda bilang Antikris, Anda dikasih fasilitas hidup nyaman. Tapi ketika Anda bilang pilih Yesus, mati. Tapi ketika Anda mati, Anda dibawa ke Firdaus. Dan akan ada pilihan. Orang yang hanya mencintai dunia tidak akan pilih Yesus di masa-masa itu. Saya beritahukan kepada saudara, masa-masa di depan ini, saya sebut ini yang akan muncul, saya sebut ini agama ular. Agama ular artinya Lucifer memakai ini untuk menghancurkan, untuk membungkamkan mulut gerejanya. Tapi saya beritahukan kepada saudara, selama gereja masih ada di muka bumi ini, firman Allah tidak terkalahkan. Katakan amin 10 juta kali. Amin. Sekali lagi saya katakan ini, yang di depan kita akan ada agama yang disebut dengan satu agama dunia, namanya agama humanism. Yang bersembunyi di balik yang namanya orang berkata bahwa hak asasi manusia. Orang mencoba untuk membungkamkan, mengkompromikan segala hal. Saudara lihat hari-hari ini, orang berkata bahwa LGBT, orang berkata bahwa pernikahan sejenis dan sebagainya. Itu kebebasan, saudara. Itu kebebasan. Yang menentangnya selalu gereja. Tapi saya berdoa supaya kita sebagai orang-orang percaya tetap berdiri, memberitakan perkataan-perkataan kebenaran. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bagaimana Bapak Ibu dapat menanggung masalah, menanggung penderitaan,
menanggung ujian. Kalau Bapak Ibu tidak suka dengan firman, tidak kuat dengan firman, tidak punya firman, saya percaya Bapak Ibu nggak kuat untuk hadapi tantangan persoalan. Firman Allah berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Haleluya. Katakan amin 100 kali. Saya kuat. Wow. Saya kuat dalam Tuhan. Kapan Bapak Ibu kuat? Kita kuat ketika kita berdoa. Yesaya 40:31 berkata, tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Kita boleh jadi lemah. Kita boleh putus asa. Tapi Tuhan akan berikan kepada kita kekuatan yang baru. Kekuatan yang baru artinya yang lama ditinggalkan, yang lama dibuang, lalu diberikan kekuatan yang baru. Kekuatan yang baru dari mana? Dari Tuhan. Melalui firman Tuhan. Lalu mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Ketika Bapak Ibu berdoa, orang-orang yang kuat, ketika mereka lari maraton, bukan cuma berjalan, mereka berlari dari berjalan kepada berlari, berlari kepada terbang. Saya beritahukan kepada saudara, ketika Anda ada di dalam pertandingan maraton, bukan cuma berjalan, tapi berlari. Bukan cuma berlari, tapi terbang. Ketika saudara menanti-nantikan Tuhan dalam doa, maka akan terjadi 3 percepatan yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Dari berjalan kepada berlari, berlari kepada terbang, ini 3 kecepatan yang berbeda. Kalau Bapak Ibu mau terjadi percepatan, maka duduk di kaki Tuhan, cari wajah Tuhan. Amin. Haleluya. Apalagi saudara, kita kuat karena doa, kita kuat karena unity. Mazmur 133 ayat 1-3 dengan jelas. Sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Dalam terjemahan Alkitab King James berkata, kata rukun dipakai kata unity. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung-gunung Hermon yang turun di atas gunung-gunung Sion, kesanalah Tuhan perintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kita kuat karena doa, kita kuat karena unity. Mulai dengan unity, kemudian akan muncul anointed, dan akan muncul prosperity. Jadi mulai dari unity, anointed, prosperity, UAP, jadi uap. Ketika ada penguapan naik, maka mendung akan menurunkan revival, akan menurunkan terobosan, akan menurunkan hujan berkat, hujan pemulihan, perkara-perkara besar akan dicurahkan untuk saudara dan saya. Haleluya. Amin. Ketika Anda unity, maka Anda akan mendapatkan 2 hal berikutnya, yaitu Anda akan mendapatkan yang namanya anointed dan prosperity, UAP, uap. Kalau Anda mau lihat terjadi penguapan dari keluarga saudara, dari hidup, dari bisnis pekerjaanmu, maka bangun unity. Matius 18:20 yang sering Anda dengar, unity adalah dasar dari kehadiran Tuhan. Unity juga adalah dasar dari Tuhan menjawab saudara. Di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, maka Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Jika 2 orang daripadamu sepakat meminta apapun, maka akan diberikan kepada mereka. Kalau selama ini Anda doa sendiri, panggil suami. Kalau sudah suami istri, panggil anak-anak. 2-3 orang artinya suami istri dan anak-anak. Lebih dari 3, lebih baik. Anda akan lihat kekuatan yang lebih besar ketika Anda berdoa. Karena 1 mengalahkan 1000, 2 mengalahkan 10.000. Kekuatan daripada unity 10-1. Haleluya. Amin. Kita kuat karena firman, kita kuat karena doa, kita kuat karena unity. Wow. Ini yang harus ada dalam hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, belajar sendiri. Mulai berdoa sendiri. Mulai mempercayai firman Tuhan supaya iman kita bangkit. Saya beritahukan kepada Bapak Ibu 2021 adalah masa-masa yang Bapak Ibu harus strong dengan Tuhan. Harus kuat dengan Tuhan. Badainya akan lebih besar dari badai tahun 2020. Bapak Ibu harus strong dengan Tuhan. Bapak Ibu harus kuat dengan Tuhan.
Alkitab katakan hanya di dalam Tuhan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. 2020 Tuhan sedang mendemonstrasikan di depan mata, orang yang kuat jadi nggak kuat. Orang yang punya uang nggak bisa buat apa-apa. Orang yang punya kedudukan juga hampir hopeless. 2021 akan menjadi tahun yang sulit untuk diprediksi, tapi saya percaya bahwa Tuhan yang pegang kendali atas masa depan, yang akan tuntun saudara dan saya, sekalipun melewati padang gurun, Dia sanggup menuntun kita dengan tiang api dan tiang awannya, artinya akan ada penyertaan yang sempurna dan ajaib. Karena itu hendaklah kamu kuat dalam firman, kuat dalam unity, dan kuat dalam doa. Katakan haleluya. Amin. Hal yang ketiga, seorang pelari maraton harus punya nafas yang panjang. Kalau seorang pelari maraton harus melatih diri sedemikian rupa. Yang kedua, seorang pelari maraton, dia harus punya apa, saudara? Yang kedua tadi apa? Seorang pelari maraton harus memiliki stamina atau kekuatan, memiliki kekuatan atau stamina yang bagus. Dan yang ketiga, seorang pelari maraton harus memiliki nafas yang panjang. Nafas, ketika Tuhan menghembuskan nafas kepada bongkahan debu, yaitu Adam, maka dikatakan nefes hayah. Nefes itu diterjemahkan dari bahasa Ibrani. Nefes itu adalah soul, jiwa, pikiran, perasaan, kehendak. Jadi ketika Tuhan, bukan begini ya, bukan. Nefes itu adalah Tuhan memberikan jiwanya kepada Adam. Kuasanya kepada Adam, otoritasnya kepada Adam. Pikirannya kepada Adam, perasaannya kepada Adam. Pikiran, perasaan, kehendak. Dan nefes itu adalah firman Allah. Ingat ketika Tuhan Yesus menghembusi murid-murid dengan Roh Kudus. Dan Tuhan berkata, terimalah Roh Kudus. Nefes itu adalah Roh Kudus itu sendiri. Pikiran Tuhan itu adalah Roh Kudus itu sendiri. Ketika Bapak Ibu tinggal di dalam Dia, nefes yang panjang, nafas yang panjang. Ya, kalau kita lihat nefes saya, kemudian bahasa Latinnya dipakai kata nesama. Bahasa Yunani dipakai pase grape theo. Bahasa Inggris dipakai in tambah spiro, kemudian kita dapat inspiro. Punya arti yang sama, sesuatu yang dihembuskan ke dalam. Jadi nefes haya adalah sesuatu yang dihembuskan ke dalam. Bapak Ibu tidak akan bisa kuat dengan semua yang ada di luar kita. Nggak akan bisa kuat. Itu cuma yang di luar kita hanya mendukung kita sebagai fasilitas mendukung kita selama kita ada di bumi. Kita kuat ketika sesuatu diinfuskan ke dalam kita. Dan yang diinfuskan ke dalam kita adalah pikirannya Tuhan, jiwanya Tuhan. Nefes yang panjang adalah akibat kita tinggal di dalam Tuhan. Yohanes 15 ayat 1-8, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dibersihkannya supaya banyak berbuah. Kalau Bapak Ibu lihat terjemahan bahasa Inggris dipakai kata cut. Ada 3 cut yang Tuhan mau dalam hidup kita. Yang pertama adalah cut off. Cut off itu potong masa lalu. Bapak Ibu tulis cut off, potong masa lalu. Jangan ingat masa lalu. Kalau Bapak Ibu dan saya berlari, maka tidak mungkin orang berlari sambil nengok ke belakang. Tidak ada seorang pelari profesional lari sambil nengok ke belakang, nggak ada. Dia lari selalu tertuju kepada garis finish. Sejauh apapun itu, dia akan tertuju kepada garis finish. Pikirannya tertuju kepada garis finish. Seluruh kekuatannya tertuju kepada garis finish. Cut off itu artinya potong masa lalu. Cut yang kedua adalah cut down. Cut down itu dibagi 2. Pertama, dipotong untuk dibuang ke dalam api. Ranting yang tidak berbuah dipotong untuk dicampakkan ke dalam api. Yang kedua, dipotong
untuk nanti berbuah tambah lebat. Itu namanya cut down. Beberapa daripada saudara dan saya sedang dibersihkan Tuhan, digunting. Bagian-bagian suka emosi, suka nggak sabar, mengandalkan kekuatan sendiri, ya, mengandalkan keuangannya, mengandalkan posisi, sedang di cut off, di cut down hari-hari ini. Yaitu dipotong untuk dicampakkan ke dalam api karena tidak berbuah, atau dipotong untuk berbuah lebat. Cut yang ketiga adalah cut down to size. Dipotong sesuai dengan ukuran Tuhan. Ukuran Tuhan cuma 30 cm. Padahal ketika Anda datang kepada Tuhan sudah 100 cm, 1 meter. Tuhan bilang terlalu panjang melebihi ukuranku. Lalu dipotong. Tapi ketika dipotong, udah karatan. Sehingga akhirnya Tuhan mulai pakai gergaji. Masih juga nggak bisa. Pakai gergaji besar, raksasa. Dipotong sesuai ukuran Tuhan. Ingat bahwa Tuhan punya ukuran. Tuhan tunjukkan kepada Musa, kamu harus membangun semua itu, lakukan semuanya itu menurut contoh yang aku tunjukkan kepadamu di atas gunung. Musa seorang pangeran yang membangun piramid yang ada di Mesir. Dan saya baca sebuah literatur kuno yang ditulis oleh seorang rabi Yahudi yang sudah lama sekali. Dan dia berkata bahwa ketika Moses atau Musa ada sebagai pangeran di Mesir, maka semua nama, di semua prasasti itu ada nama Moses. Termasuk piramid. Bahkan dia yang memimpin Mesir untuk menaklukkan bangsa Ethiopia yang ditakuti pada masa itu. Tapi ketika dia lari dari Mesir, maka sebuah maklumat baru dikeluarkan oleh Firaun Agung untuk memerintahkan bahwa semua nama yang berhubungan dengan Moses dihapuskan Mesir. Saya beritahukan kepada saudara begini, Tuhan punya ukuran dengan Musa. Dia dididik dalam berkuasa, dalam perkataan, dalam tindakan. Tapi Tuhan perlu bentuk dia. 40 tahun dia ada di Mesir, 40 tahun di padang gurun. Dari pangeran jadi pengembala domba. Bagi orang Mesir itu sangat hina. Tapi Musa mau untuk tunduk dan taat dalam proses Tuhan. Itu namanya cut down to size. Saya perlu diproses oleh Tuhan. Suka emosi, cepat marah. Tapi ketika diproses Tuhan, mulai belajar sabar. Belajar untuk tidak cepat bereaksi. Ambil doa puasa untuk tidak bicara. Bicara hanya yang penting-penting, yang perlu-perlu saja. Ada kalanya Tuhan latih saudara dan saya dalam segala hal, tujuannya cuma satu, supaya kita sampai ukurannya Tuhan. Ketika Anda sampai ukurannya Tuhan, maka semua yang keluar pada Anda, dalam tindakan, dalam perkataan, apa yang dikerjakan tangannya akan powerful. Penuh dengan kuasa. Apakah cuma 1-2 orang? No. Tuhan mau pakai semua kita. Apakah hanya orang-orang tertentu? No. Tuhan itu nggak pelihat pandang bulu, saudara. Tuhan cari orang yang mau setia dan yang mau taat, mau tunduk kepada otoritasnya. Dan mau melakukan kehendaknya. Dia akan pakai mereka menjadi alat pilihan dalam tangannya. Tahukah saudara, ini tujuan daripada Anda dan saya cut down to size adalah supaya Bapa dipermuliakan. Seluruh hidup kita, apapun profesinya, ketika sudah menghasilkan sesuatu, maka harusnya semuanya dipakai untuk memuliakan Tuhan. Saya ulangi Bapak Ibu, seluruh hidup kita, apapun profesinya, ketika sudah menghasilkan sesuatu, maka harusnya semuanya itu dipakai untuk memuliakan Tuhan. Katakan, hidup saya siap untuk memuliakan Tuhan. Bapak Ibu tulis di situ. Hidup saya siap untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Seluruh hidup kita, apapun profesinya, ketika sudah menghasilkan sesuatu,
maka harusnya semuanya dipakai untuk memuliakan Tuhan. Saya berdoa supaya Bapak Ibu sangat paham dengan apa ini. Dengan apa yang saya sampaikan ini. Bahwa kalau kita berlari kepada tujuan yang paling tinggi adalah satu saat nanti kita menikah, mempelai anak domba, menikah dengan mempelai dengan Kristus adalah sebagai mempelai laki-laki. Tapi tujuannya semua adalah memuliakan Dia. Berlari pada tujuannya adalah memuliakan Dia. Bukan memuliakan diri sendiri. Bukan menyombongkan harta kedudukan termasuk karunia-karunia, no. Tapi memuliakan Dia. Semua kita sedang berlomba. Dan saudara sedang ditaruh dalam jalur lomba. Bapak Ibu boleh masuk menang, tapi kalau masuk dalam jalur orang lain, maka diskualifikasi. Larilah pada jalur lombamu. Masing-masing kita punya problem pergumulan sendiri-sendiri. Larilah pada jalur lombamu. Jadilah kuat dalam doa. Jadilah kuat dalam firman, dalam unity. Jangan menyalahkan yang lain. Percayalah ada Tuhan bersama saudara. Dan ketika dapat hasil, muliakan Tuhan dengan itu. Roma 11 ayat 36, ayat yang terakhir. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Dan oleh Dia. Dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Dan oleh Dia. Dan bagi Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Apa yang Bapak Ibu punya hari ini? Apa yang Bapak Ibu terima hari ini? Dari Dia. Karena itu harus kembalikan oleh Dia. Dan kepada Dia. Karena bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini tujuan hidup kita. Untuk apa kita berlari? Untuk apa kita kerja keras? Untuk apa kita capek-capek? Untuk apa kita punya kedudukan, punya posisi? Supaya saudara memuliakan Tuhan. Kembalikan kemuliaan bagi Tuhan. Sebab segala sesuatu dari Dia. Kalau ada orang berkata, saya tidak butuh Tuhan. Kalau ada orang berkata begini, semua karena kekuatanku. Orang ini tidak mengerti kasih karunia. Orang ini tidak mengerti bahwa semua ini pemberian yang harus dikembalikan kepada pemberinya dan memuliakan Dia. Tapi kalau Bapak Ibu mengerti Roma 11:36 ini, maka Bapak Ibu sebenarnya sudah sampai di tujuan. Katakan, saya sudah sampai di tujuan. Hidup ini adalah lari dari titik satu ke titik yang berikutnya. Selama masih nafas di kandung badan, maka ini adalah perlombaan. Lari terus sampai satu waktu kita ada di hadapan Tuhan sampai dapat mahkota. Haleluya.